1400 tahun yang lalu beliau sudah mengatakan, apa kata beliau? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil arabi wal ajami alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa naskurullah subhanahu wa ta'ala bi an naj'ala Allah subhanahu wa ta'ala min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amin amin ya rabbal alamin. Ashabi rahimakumullah, teman-teman yang hadir di kesempatan hari ini ataupun yang menyimak ataupun menyaksikan video ini, dan kemudian bagi teman-teman yang berhalangan untuk hadir ke tempat ini, mudah-mudahan kita semuanya ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menghabiskan waktu-waktunya tentunya dengan niat ataupun dengan perilaku kita untuk senantiasa mencari daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, menuntut syariat-syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, beliau mengatakan, man saraka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang dia itu berjalan menuju ke tempat di mana di situ dibicarakan tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, dikaji tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia akan dipermudah jalannya untuk masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini janji yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada apa yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya di kehidupan dunia ini dipermudah urusan kita, dipermudah langkah kita untuk menuju akhiratnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, malam Kamis pada bulan Rabiul Akhir ini, yang kita kenal juga dengan bulan Rasul, kita akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan kibir. Kibir ini dalam bahasa Arab, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesianya, itu adalah sombong. Jadi sifat sombong. Dan kita bahas tentang sifat-sifat sombong, atau bagaimana cara kita mengatasi daripada sifat ini. Tentunya sifat sombong adalah sifat yang tentunya tidak terpuji, tercela. Yang mana orang tatkala memiliki daripada sifat sombong ini, maka dia akan merugi di dalam setiap aspek kehidupannya. Tatkala dia memiliki sifat yang namanya sifat kibir, sombong, tinggi hati, tidak mau merendahkan hatinya, tidak mau merendahkan identitasnya, selalu mengangkat identitasnya. Makanya ini sangat bahaya. Tanda-tanda orang yang kibir itu disebutkan oleh sebagian ulama. Apa tanda-tandanya? Disebutkan di dalam syair. Di antara syair-syair tersebut mengatakan, orang yang selalu mengatakan ana. Ini termasuk daripada sifat-sifat orang yang sombong. Dia selalu menghitung setiap apa yang dilakukannya itu tidak ada bantuan daripada orang lain sama sekali. Dia beranggapan setiap apa yang dia lakukan itu berasal dari diri. Makanya dia selalu mengatakan ana. Makanya dikatakan oleh ulama di dalam syairnya, arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahnu indana wa imdi aw kama qala. Atau seperti yang dikatakan oleh para ulama. Yang bermakna selalu bilang ana. Itu perusahaan itu kalau tidak ada saya, kalau tidak ada ana, bisa hancur itu perusahaan.
Majelis ini kalau ndak ana bisa hancur itu semua. Jadi selalu ana yang tahu. Atau ini punya saya, bukan punya kamu. Setiap apa yang dia miliki selalu beranggapan itu hanya miliknya seorang saja. Orang lain tidak bisa ikut campur atau tidak bisa menikmati daripada apa yang dia miliki. Ini sangat bahaya sekali. Makanya di sini dikatakan at-tarhib minal kibr. Larangan ya seseorang itu untuk bersikap sombong. Jangankan kita, apa yang akan kita sombongkan? Yang akan kita sombongkan itu apa? Kalau kita melihat kepada sejarah, kita kembali kepada kisah-kisah terdahulu, tentunya kita sudah mengetahui semuanya. Iblis itu adalah salah seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh para malaikat yang ada di langit, yang ada di alam semesta, takut, heran, takjub kepada iblis. Kenapa? Likathrati ibadati. Dikarenakan orang yang banyak sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daripada kalangan malaikat yang bisa menyaingi daripada keluasan ilmu yang dimiliki oleh iblis. Tidak ada banyaknya ibadah yang bisa menyaingi daripada ibadahnya iblis. Tapi toh pun begitu, dia tetap mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetap mendapatkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya satu. Karena dia mempunyai sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kibir, sifat sombong. Karena sifat sombong ini hanya hak prioritas milik Allah Subhanahu wa taala. Sifat sombong ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala haram hukumnya. Bahkan tidak boleh, bukan haram, tidak boleh memiliki sifat sombong. Maka kalau Allah bukan sombong, al-mutakabbir, yang maha sombong. Ya, termasuk daripada sifatnya Allah di dalam Asmaul Husna, al-mutakabbir, yang maha sombong. Bukan sombong, tapi maha sombong itu Allah Subhanahu wa taala. Wajar. Kalau Allah maha sombong, wajar. Allah memiliki segalanya. Bahkan kehidupan kita ini tentunya berkat daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan yang kita miliki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis yang dengan segala apa yang dia miliki, tapi karena dia melakukan daripada sifat yang sangat dicela oleh Allah, yaitu sifat sombong, menyombongkan dirinya kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Allah berikan pengetahuan yang luas kepada Nabiullah Adam. Tapi pun begitu Nabi yang namanya iblis tidak rela. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Ya Allah, aku ini lebih mulia daripada Adam. Engkau ciptakan dia dengan tanah, sedangkan aku dengan api. Tentu aku lebih mulia. Yang namanya iblis tidak mau dia. Selalu merasa dirinya itu paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Makanya kalau kita seandainya di muka bumi ini masih ada di dalam diri kita, di dalam hati kita sifat sombong, sifat kibir, ketahuilah bahwasannya amalan ibadah kita yang banyak sekalipun bisa mendatangkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan selamat daripada siksaan Allah, adab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai mempunyai daripada sifat kibir ini, ya, mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar kita dijauhi daripada sifat kibir ini. Caranya bagaimana? Dikatakan wa tarhib min fil hilmi, dan anjuran untuk melakukan kesabaran. Hilmi ini kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, as-sabar. Sabar itu sabar. Di atasnya sabar itu al-hilim. Hilim itu apa? Di atasnya sabar lagi. Sabar ini harus kita tingkatkan. Jadi kalau ada segala sesuatu kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan cobaan, bala daripada Allah Subhanahu wa taala, makanya kita harus sabar. Kalau ada orang ternyata mendolimi kita tidak mampu membalasnya, maka kita sabar saja. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur. Allah tidak lalai. Apa yang dilakukan oleh manusia ini Allah mengetahuinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun," kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mengira bahwasanya Allah itu lalai atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Tidak. Kalau kita dizalimi, kita sabar. Kalau kita
kalau kita masih bisa untuk menahan daripada diri kita. Sabar tentunya ada batas-batasannya. Kalau yang berkaitan dengan diri kita, selama kita bisa sabar. Tapi kalau sudah berkaitan dengan syariat-syariatnya Allah, menghina daripada simbol-simbol syariat, atau menghina daripada hal-hal yang dimuliakan di dalam syariat, tentu kita harus berontak. Tentu kita harus melawan. Karena hal itu dipraktekkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW tatkala disakiti, Rasulullah tidak langsung marah. Rasulullah melihat dulu apa yang disakiti. Kalau yang disakiti diri pribadi beliau sabar, lebih memilih sabar. Tapi kalau yang disakiti syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada daripada sahabat yang bisa melarang daripada kemarahan baginda Rasulullah SAW. Itu seharusnya. Ya. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang sifat kibir. Tentunya sifat yang sangat tercela sekali. Banyak daripada kisah-kisah yang menjelaskan tentang bahaya daripada sifat kibir ini. Bahkan orang yang banyak beribadah sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mempunyai sifat kibir, mempunyai sifat sombong ini, maka nilai amalan ibadahnya kalau dihitung-hitung dengan nikmat rahmat Allah tidak akan terhitung. Kita tahu, diceritakan oleh para ulama bahwasanya nanti di hari kiamat ada seseorang yang datang dengan banyak sekali pahala. Bahkan di setiap umurnya, di sepanjang umurnya tidak pernah bermaksiat walaupun satu kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya hanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan sampai 500 tahun ya. Umur 500 tahun semuanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pentuh begitu, tatkala dia meninggal, datang nanti di hari kiamat, hari pembalasan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, adkhil hadar rajul ilal jannati bi rahmati. Masukkan lelaki ini ke surgaku karena sebab rahmat. Spontan orang tersebut berprotes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, ya Rabb, bal adkhulul jannah bil a'mal. Ya Rabb, aku tidak masuk surga bukan karena rahmatmu ya Allah. Tapi aku masuk ke surganyamu. Aku masuk kepada surga karena berkat amalan ibadahku. Aku hidup selama 500 tahun ini digunakan semuanya untuk beribadah kepadamu. Bagaimana mungkin aku masuk kepada surgamu karena berkat rahmatmu? Maka Allah pun Subhanahu wa taala menyuruh daripada malaikat mengambil satu biji matanya. Diambil satu biji matanya itu, kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang kenikmatan mata yang Allah berikan kepada dia dibandingkan ibadahnya yang 500 tahun. Setelah ditimbang ternyata kenikmatan yang didapat oleh satu mata itu melebihi daripada ibadah 500 tahun yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, idzan adkhilun nar. Kalau begitu masukkan laki-laki itu kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki itu pun insaf, sadar diri, mengatakan, ya Rabb, kalau begitu ya Rabb, adkhilil jannah bi rahmatik. Kalau begitu ya Rabb, masukkan aku ke surgamu karena berkat rahmat. Lihat, orang yang beribadah 500 tahun sombong dia kepada Allah, tidak mau mengakui bahwasanya masuknya dia ke dalam surganya Allah itu berkat rahmatnya Allah. Akhirnya Allah menyuruh malaikat untuk menghitung dengan satu saja nikmat mata yang Allah berikan, sehingga itu mengalahi daripada amalan ibadahnya yang dilakukan selama 500 tahun. Ini sebenarnya ibrah bagi kita. Kita ambil pelajaran di sini bahwasanya semua amalan ibadah kita yang kita lakukan tidaklah bisa menjadi jaminan untuk memasukkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting itu kita tekankan, yakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Buang sifat sombong itu jauh-jauh. Man takabbara wada'ahu Allah wa man tawadha'a rafa'ahu. Orang yang sombong akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu. Kebalikannya, orang yang sabar akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini membanggakan amalan kita. Apalagi toh kita tidak punya amal. Berapa kali kita sholat tahajud kepada Allah Subhanahu. Berapa sholat duha kita? Berapa sedekah kita? Berapa kali kita haji? Berapa kali kita membanggakan orang tua kita? Berapa kali kita khidmah kepada guru-guru kita?
Kalau kita mau membanding-bandingkan pahala kita, amalan ibadah kita dengan apa yang akan kita dapatkan nanti di akhiratnya Allah berupa surganya Allah yang sangat bahan, maka tentu amalan kita tidak akan bisa menyamainya. Al-jannah mahu balas. Al-jannah mahu balas. Dari Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Surga itu tidak didapatkan dengan percuma-cuma. Ente kita hidup di dunia ini tidak beramal, sholatnya tidak karuan, bahkan terkadang kita saja tidak tahu sah atau tidak sholatnya kita. Kemudian kita beranggapan, berkeyakinan, bahkan menyongsongkan dada kita, menyombongkan diri kita, seraya mengatakan kita min ahlil jannah, kita penghuni surga. Gol tidak. Jangan sampai begitu. Ya, surga dan neraka itu hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya ibadah kita tidak menentukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau orang yang ahli ibadah, orang yang selalu beribadah kepada Allah, Allah simpan di dalam nerakanya Allah. Apakah Allah zalim? Tidak. Surga neraka kita semuanya milik Allah. Jadi Allah berhak menempatkan kita dimanapun yang Allah kehendaki. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingat, Allah termasuk daripada sifatnya innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar janji. Kalau Allah sudah berjanji pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah tentu akan dimasukkan ke surganya Allah. Kebalikannya, orang yang selalu kufur kepada Allah, tidak mau taat kepada perintah Allah, selalu bermaksiat kepada Allah, tentunya tempatnya di api neraka. Walaupun ini bukan suatu hal yang paten, tapi setidaknya ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Janji daripada Allah, ya, siapa lagi? Ya. Kalau kita kepada janjinya manusia aja terkadang kita meyakininya, apalagi ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bakal terjadi. Ya. Jadi ya, di pembahasan hari ini kita membahas tentang masalah sifat sombong, ya. Kemudian bagaimana caranya kita mengatasi daripada sifat sombong itu. Tentunya sombong itu adalah penyakit hati. Bagaimana cara kita menghilangkannya? Tentunya harus dengan ilmu. Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Safatul Jubat beliau mengatakan al-ilmu da'un lil qulubi mufsidi kal ujbi wal qibri wa da'il hasadi. Ilmu itu adalah obat. Obat untuk apa? Untuk penyakit-penyakit hati. Seperti apa beliau? Seperti ujub, kibir, hasud, riya, dengki, semuanya itu bisa dihilangkan dengan ilmu. Makanya kalau kita tidak punya ilmu, maka kita tidak bisa menghilangkan penyakit ini. Kita tidak mempunyai ilmu. Bagaimana caranya kita ingin menghilangkan sifat-sifat sombong di dalam hati kita, sedangkan kita tidak bisa membedakan mana yang sombong, mana yang bukan sombong? Itu kita tidak bisa membedakan kalau tanpa dilandasi dengan ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu beliau sudah mengatakan, apa kata beliau? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Karena ilmu itu dasar kita bisa membawa hati kita ini gimana? Ke jalan yang baik atau jalan yang buruk. Kita menghilangkan penyakit hati juga dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, maka sulit sekali untuk kita bisa mengetahui penyakit hati tersebut. Karena kita tidak ada ilmu. Ditulis saya ini ilmu. Setiap sesuatu itu ada ilmu. Setiap sesuatu ada ilmunya. Makanya barometer kita yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan man arada ad-dunya fa 'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil 'ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil 'ilmi. Orang yang ingin dunia dengan ilmu, orang ingin akhirat dengan ilmu. Yang ingin kedua-duanya, dunia dan akhirat, tentu dengan ilmu. Maka sangat bodoh dan sangat miris ya, kalau orang ingin hidup tenang di dunia, hidupnya bahagia di dunia dan akhirat, tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Percuma, ibadahnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah tapi tanpa dilandasi dengan ilmu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Ruslan mengatakan di dalam kitab Safatul Jubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan perbuatan hamba yang tanpa dilandasi dengan ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal perbuatan ibadahnya yang dilakukan oleh orang tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena tanpa dilandasi dengan ilmu. Oleh karenanya Rasulullah telah mengajarkan kita yang namanya nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak nuntut ilmu, salah kita sendiri. Salat kita amburadul, zakat kita amburadul, semua amalan ibadah kita salah. Karena apa? Karena kita tidak menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting ya. Makanya ya hadir di majelis-majelis seperti ini sangat penting kiranya. Karena apa? Karena setidaknya kita dapat mengobati hati-hati kita. Yang lama tidak mendengarkan nasihat-nasihat, yang lama tidak mendengarkan ilmu-ilmunya Allah, maka hati itu tersebut akan gelap adanya. Hati itu bisa gelap kalau kita selalu menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Selalu kita menggunakan sifat kibir kita, sifat sombong kita selalu kita gunakan, maka hati kita akan menjadi gelap. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan ilmu. Karena ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kalau kita selalu membaca ilmu, hati kita akan terang, terpenuhi oleh cahaya-cahaya ilmu, sehingga kita insya Allah tidak akan pernah ya termasuk daripada golongan orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dikatakan ya di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada daripada sifat sombong, ada daripada sifat takabburnya, sifat sombongnya. Oleh karena itu ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di kajian kita yang singkat ini, tentunya kita mengambil manfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat di majelis ini. Tentunya dengan apa kita menghilangkan penyakit-penyakit hati kita? Tentunya dengan ilmu. Oleh karenanya ayo semangat. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Aina makan. Tempatnya dimanapun. Baik di kafe, baik di pesantren, baik di rumah, baik di masjid, di majelis masjid manapun. Selama itu ada ilmu, maka kita berkeharusan untuk menuntut daripada ilmu tersendiri. Maka dikatakan oleh Rasulullah, al-ilmu dhalatul mu'min. Ya. Ilmu itu adalah barang yang hilang daripada orang mukmin. Jadi dimanapun dia mendapatkan daripada ilmu, ambil. Ya. Dapat ilmu di kafe, ambil. Dapat ilmu di masjid, ambil. Dapat ilmu di rumah, ambil. Dimanapun kita dapat ilmu, ambil. Ya. Intinya cara kita menghilangkan daripada penyakit-penyakit hati ini, diantaranya kibir, sombong ini, tentunya dengan ilmu. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan cahaya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita tidak menjadi gelap dan hati kita dinaungi, disinari oleh cahaya-cahaya ilmunya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan oleh guru Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu tatkala Imam Syafi'i mengatakan kepada gurunya Al-Imam Waqi', qala Waqi' innal ilma nur wa nurullah la yuhda lil ahsi. Beliau mengatakan kepada Imam Syafi'i, ya Syafi'i, innal ilma nur, cahaya ilmu itu adalah cahayanya Allah, wa nurullah la yuhda lil asi, cahayanya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada golongan orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Walaupun kita bermaksiat kepada Allah, mudah-mudahan segala maksiat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والله موافق إلى أمركم الطريق والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل